sudah lama tidak khotbah di GTI. Kalau ada istilah double happiness, maka kita hari ini betul-betul kebahagiaan kita double-double ya. Boleh masuk bulan Desember, situasi COVID membaik di negara kita boleh kebaktian di sini, ada listrik, ada internet yang lancar, kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Untuk itu tema kita hari ini adalah tema sukacita ya. Mari kita merendahkan hati kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami boleh berkumpul bersama di rumah-Mu dan juga jemaat yang ada di rumah boleh menghampiri hadirat-Mu. Kami berdoa Tuhan kiranya Engkau yang berkenan berbicara kepada kami satu persatu. Engkau mengetahui Tuhan kami sangat haus akan firman-Mu. Kami perlu Tuhan suara daripada Engkau sendiri menguatkan kami menjalani kehidupan ini. Kami berdoa kiranya Roh Kudus yang boleh memberikan kepada kami sukacita Natal pada waktu kami merenungkan firman Tuhan dengan tema sukacita saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari jemaat sekalian kita membuka Alkitab kita dari Lukas pasal 1. Lukas pasal 1 ayat 46 sampai 55. Lukas pasal 1 ayat 46 sampai 55. Saya akan membacakan untuk kita semua. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hati dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepada Israel hambanya. Karena ia mengingat rahmat-Nya. Seperti yang dijanjikannya, tetapi hadiah itu bukan suatu keharusan di dalam Natal. Oleh karena itu sangat indah sekali, hari ini tema kita adalah Yesus sukacita sejatiku. Kita akan belajar dari firman Tuhan, sukacita sejati di dalam Natal yang Tuhan sediakan bagi kita itu seperti apa? Tipenya, modelnya seperti apa? Yang pertama saudara sekalian, sukacita sejati Natal itu karena Allah itu melibatkan kita, orang-orang yang rendah. Ya. Next slide. Jadi Bapak Ibu sekalian adalah suatu sukacita Tuhan yang kita baca tadi. Dikatakan bahwa kerendahan hambanya. Jadi hamba itu sudah rendah. Ya. Dari dulu sampai sekarang namanya hamba itu rendah. Nah dikatakan di sini bahwa hamba itu rendah dan lebih rendah lagi kerendahan hambanya. Natal itu sukacita sejati karena Allah yang maha tinggi itu turun sampai ke batas yang paling bawah. Menjumpai gembala yang waktu itu termasuk orang yang paling miskin. Bahkan memakai Maria, wanita biasa sederhana yang begitu mengakui bahwa dia adalah orang yang rendah. Orang yang rendah juga di sini Maria mengatakan Allah itu melakukan perbuatan besar melalui orang yang kecil, yaitu seperti Maria. Jadi tidak hanya dia dari sorga yang tinggi merendah lalu ayo kita sesama, ayo kita kumpul-kumpul ya sesama, menjadi sesama yang rendah. Tetapi Allah yang maha tinggi itu turun dan mengajak orang yang kecil, orang yang rendah itu untuk masuk di dalam pekerjaannya yang maha besar itu. Maria yang sederhana dari desa kampung Bethlehem itu, dari Israel negara yang kecil jajahan itu, oleh Tuhan dipakai menjadi alat di dalam perbuatannya yang sangat besar. Yang sampai hari ini kita peringati, bayangkan. Seorang wanita sederhana dari kota kecil, negara kecil, dipakai oleh Tuhan melakukan perbuatan yang sangat besar sepanjang sejarah. Itulah sukacita Natal. Sukacita yang Natal juga dikatakan di situ bahwa Allah memakai di dalam pekerjaan Tuhan yang sangat besar. Bahwa malaikat di sorga itu datang mengadakan konser menjumpai para gembala orang-orang yang rendah pada waktu itu. Jadi saudara sekalian, malaikat itu datang memberikan warta kepada gembala yang rendah. Lalu gembala itu menjumpai Yusuf Maria yang orang rendah juga.
Nah mereka ini yang menjadi bahan cerita drama Natal sampai pada hari ini. Lalu dikatakan juga di dalam bagian yang akhir, Allah itu menolong Israel hambanya. Allah menolong Israel hambanya. Jadi Israel sekali lagi negara yang kecil, bangsa yang kecil, hamba Tuhan. Itu dipakai oleh Tuhan. Artinya ada satu perkembangan yang tadi Maria itu bicara mengenai dirinya sendiri yang rendah. Lalu dia maju di dalam pasal ini terakhirnya bicara bahwa Allah juga berkenan memakai umat Tuhan. Israel itu menjadi hambanya, menjadi orang yang melayani dia untuk perbuatan-perbuatan yang sangat besar. Jadi Bapak Ibu sekalian, Natal adalah sukacita karena Allah yang maha tinggi rela memakai orang-orang yang rendah masuk ke dalam perbuatannya yang besar. Tidak hanya bicara individu Yusuf dan Maria, tetapi bicara mengenai Israel, umat Tuhan. Itu berarti Natal sukacita, turun Allah yang merendah untuk menaikkan, memakai di dalam pekerjaannya yang besar. Dan prinsip yang sama berlaku sampai pada hari ini ya, next. Prinsip yang sama berlaku, bahwa seorang yang sederhana, seorang perawan, dipakai begitu besar menjadi pahlawan sampai pada hari ini. Seorang wanita sederhana menjadi pahlawan dan dia mengatakan mulai saat ini segala keturunan, berarti termasuk saudara dan saya, kita ini kan keturunan ya. Segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Artinya tadi seorang individu, sebuah bangsa dan seluruh umat Tuhan dipakai untuk pekerjaan Tuhan yang luar biasa besar ya. Next. Jadi saudara sekalian, hari ini pun saudara dan saya mengalami sukacita yang sama karena tetap terbuka lowongan. Bahwa kalau kita mau, kita bisa dipakai oleh Tuhan masuk ke dalam perbuatan Tuhan yang besar di dalam dunia ini. Saudara sekalian, kalau menurut hitungan manusia, siapakah saudara dan saya? Kita ini orang sederhana, tidak banyak orang mengenal kita. Orang itu bisa lupa-lupa nama kita. Tetapi puji Tuhan, bahwa Allah yang sama memberikan kesempatan kepada saudara dan saya untuk masuk di dalam perbuatan Tuhan yang sangat besar. Rencana Tuhan yang besar di dalam dunia ini. Saudara sekalian, itu berarti satu kehormatan. Kalau hari ini misalnya umpama andai kata jikalau kita misalnya diundang. Ada pengumuman jemaat VTI siapa yang mau membantu perayaan Natal di Istana Presiden. Misalnya ya. Kalau ada lowongan seperti itu saudara sekalian, kita semua akan merasa sangat terhormat. Walaupun dikatakan tidak ada gaji, walaupun dikatakan mesti berangkat sendiri ke sana, mesti modal dress code sendiri, itu tidak kita perhitungkan karena kita merasa suatu kehormatan. Terlibat dalam perbuatan yang besar, walaupun sulit, walaupun ada pengorbanan. Saudara sekalian, begitu juga Maria. Kalau saudara dan saya mengingat Maria, Maria itu dalam tanda kutip gara-gara dipakai Tuhan, hidupnya itu kan jadi susah bukan main. Ya, mestinya dia kan enak-enak aja. Seorang perawan yang bertunangan hanya mimpi dia kapan menikah dengan Mas Yusuf. Tetapi dalam tanda kutip gara-gara dipakai Tuhan untuk perbuatan yang besar, hidupnya susah. Tetapi sekali lagi kesusahan, pengorbanan itu tidak ada artinya dibandingkan sukacita terpakai di dalam pekerjaan Tuhan yang luar biasa besar yang akan diperingati orang sampai pada hari ini. Itu berarti saudara, kalau saudara terlibat di dalam pelayanan Tuhan sampai pada hari ini, puji Tuhan, bersyukur kita yang rendah ini dipakai Tuhan untuk perbuatan yang sangat besar. Kalau ada di antara saudara yang merasa melayani Tuhan, aduh kok susah, kok banyak pengorbanan. Hari ini saudara, kabar gembiranya. Pada waktu Tuhan menghormati kita, memberikan kehormatan kepada kita untuk melayani, memang ada pengorbanan, ada kesusahan. Seperti gambar itu ya, naik itu gak gampang, capek. Tapi sukacita yang disediakan oleh Tuhan jauh lebih besar dari itu. Sukacita Natal adalah kita dipakai oleh Tuhan di dalam perbuatan yang besar, yang sampai pada hari ini, sampai selama-lamanya pekerjaan Tuhan itu masih dikerjakan dan tetap terbuka lowongan bagi saudara dan saya, kita yang rendah ini boleh masuk dalam pekerjaan Tuhan yang sangat besar.
Lalu yang kedua, saudara, sukacita itu adalah, Natal adalah karena Allah kita itu Allah yang menjalankan keadilan. Saudara sekalian, kita manusia ini punya rasa keadilan. Nurani kita ini punya rasa keadilan. Kalau kita itu mengalami senang, sukacita, tetapi pada waktu kita merasa tidak adil, kita menjadi tidak sukacita ya. Sukacita itu menjadi tidak sejati. Jadi ini misalnya umpama andai kata lagi ya. Kita Natal ini ada berkat Tuhan, jemaat VTI mendapatkan souvenir misalnya dapat payung. Ya. Nah, kita senang ya. Daripada enggak dapat apa-apa, dapat payung ya berterima kasih, kepake ya. Tapi umpama andai kata, saudara ketika pulang satu-satu dibagiin payung, saudara melihat, loh kok ada orang lain yang dikasih handphone sebagai souvenir. Ya. Nah, waktu saudara melihat, saya kok cuma dapat payung, orang lain kok dapat handphone. Yang tadinya senang jadi senep. Yang tadinya senang jadi nyesek ya. Jadi sakit. Kita merasa, loh kok aku cuma dapat payung, kok dia dapat handphone. Memang jasanya dia apa? Nah gitu ya. Kita manusia itu punya rasa keadilan. Jadi meskipun kita itu mendapatkan berkat, tapi kalau kita merasa tidak adil, sukacita itu hilang. Nah Bapak Ibu sekalian, sukacita Natal itu sukacita sejati karena Tuhan Yesus itu hadir menegakkan keadilan di dalam dunia ini. Tuhan tahu bahwa di dalam dunia ini banyak ketidakadilan. Kita semua pernah mengalami apa artinya diperlakukan tidak adil. Oleh karena itu ketika Maria menyanyikan pujian-pujiannya, dia menyebutkan juga bahwa dia mengalami bahwa Allah itu adalah Allah yang adil. Sehingga di sini dikatakan bahwa ia berkuasa mencerai-beraikan orang yang congkak. Jadi dia tahu ketika orang congkak, orang sombong itu kalau bersatu, wah bisa mendatangkan ketidakadilan yang sangat besar kepada orang-orang yang di bawah. Di situ juga pujiannya tertuliskan bahwa dia menurunkan orang-orang yang berkuasa dan meninggikan orang yang rendah. Ketidakadilan itu terjadi saudara ketika orang-orang yang berkuasa itu enggak turun-turun, semena-mena memakai kekuasaannya, menjalankan praktek-praktek yang mendatangkan keuntungan untuk kaum mereka. Semakin lama berkuasa, semakin mereka bersatu, semakin menindas orang-orang yang rendah. Sekarang hari ini kita sangat sedih kalau kita membaca di koran-koran berita korupsi dana bantuan sosial ya. Itu sangat menyakitkan, kok bisa? Dana untuk orang-orang yang perlu ditolong, orang-orang miskin dimakan oleh orang yang di atas yang berkuasa. Saudara sekalian, rasa ketidakadilan itu sangat mengganggu sukacita kita. Oleh karena itu kita bersyukur bahwa di sini ada beberapa kalimat-kalimat di situ yang menekankan bahwa ketika Yesus datang, dia akan menegakkan keadilan. Dikatakan bahwa dia memberikan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Tuhan Yesus yang akan menjamin bahwa kita yang lapar, bahwa kita yang berkekurangan itu akan menerima segala yang baik ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai bayi Natal itu menjadi Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan akan menjadi Tuhan, bos kita yang menjamin kebutuhan kita. Dan Tuhan akan menjalankan keadilan sehingga orang-orang yang congkak, yang sombong, yang rakus itu pada akhirnya mereka akan mengalami apa artinya tangan yang hampa. Mereka boleh memiliki segala materi tetapi keadilan Tuhan akan menunjukkan bahwa mereka akan mengalami kehampaan oleh karena kejahatan mereka. Jadi Bapak Ibu sekalian, sukacita Natal itu menjadi sukacita sejati karena ada jaminan bahwa Allah akan menegakkan keadilan di dalam dunia ini. Oleh karena itu saudara dan saya bisa menjalani hidup yang benar, yang tenang, yang percaya. Karena kita tahu selama kita jalannya benar, Tuhan yang akan menjalankan keadilan.
Sukacita Natal adalah Tuhan akan merendahkan orang yang jahat dan akan mengangkat orang-orang yang benar. Next slide. Saudara sekalian, keadilan itu seperti timbangan yang seringkali timpang sebelah. Entah masalah ekonomi, termasuk masalah peranan pria dan wanita. Di Indonesia masih banyak ketimpangan. Oleh karena itu sampai hari ini masih banyak orang yang protes demo karena SARA ya. Karena ketimpangan perlakuan sosial oleh karena ekonomi, suku, agama masih terjadi. Dan seringkali membuat kita tuh merasa tertindas, merasa tidak bisa menikmati sukacita Natal dengan sungguh-sungguh. Ketidakadilan itu mungkin ada di dalam keluarga besar kita. Ketidakadilan itu mungkin juga terjadi di dalam keluarga kita, di rumah kita. Orang tua yang pilih kasih, mertua yang pilih kasih, anak yang pilih kasih, dan seterusnya. Tetapi hari ini Tuhan memberitahu kepada kita bahwa Dialah yang akan menegakkan keadilan. Saudara sekalian, mungkin ibu-ibu pernah pergi ke pasar, lalu saudara kalau menemui penjual yang saudara tahu biasanya curang ya, timbangannya enggak benar. Wah, kalau saya seperti itu saya akan pelototi betul-betul ya timbangannya. Saya akan lihat kalau kita pilih misalnya buahnya tadi 10 biji, saya akan perhatikan. Sampai masuk bungkus kantongannya masih tetap 10 enggak buahnya. Jadi kita sangat khawatir kalau kita merasa kita tidak percaya bahwa orangnya enggak adil, enggak fair. Kita akan mata kita tertuju di situ, enggak tenang rasanya. Ya, was-was. Tetapi kalau kita percaya penjualnya, percaya timbangannya benar, maka kita belanja itu sukacita. Yang menjadi tenang. Demikian juga di dalam hidup ini. Saudara sekalian, kita akan hidup berbeban berat, kehilangan sukacita kalau kita tidak percaya bahwa Allah kita Allah yang adil, bahwa Allah kita akan menjalankan keadilan untuk kita semua. Sukacita Natal hari ini adalah kabar gembira bahwa Allah yang menjamin keadilan itu terjadi dalam hidup saudara. Kalau saudara merasa mengalami ketimpangan sosial, beban yang begitu berat, datang, serahkan kepada Tuhan. Percayalah Tuhan yang akan menjalankan keadilan bagi saudara. Ada satu istilah Tuhan tidak tidur. Memang Tuhan tidak pernah tidur, ngantuk pun gak pernah. Jadi pasti Dia menjaga hitungan-hitungan di dalam diri kita. Anugerahnya lebih besar dan Tuhan akan menghitung amal kebaikan kita. Manusia bisa melupakan kebaikan saudara dan saya. Manusia bisa tidak adil tetapi Tuhan pasti adil. Tuhan akan memberikan anugerah, mencatat segala kebaikan amal pelayanan yang saudara berikan kepada Dia. Berikutnya saudara sekalian, sukacita Natal itu sukacita sejati karena Allah adalah Allah yang memegang janjinya. Ya. Next. Saudara sekalian, tema kita sukacita sejati. Artinya ada sukacita yang enggak sejati. Artinya ada sukacita yang palsu ya, aspal asli tapi palsu. Ada sukacita yang KW, yang tiruan. Nah Bapak Ibu sekalian, kalau barang palsu, barang tiruan itu biasanya tidak tahan lama. Ya, kalau barang asli itu lebih awet. Ya misalnya jam ya, kalau saya di depan saya ada jam ya. Jam itu kalau mereknya asli, mereknya bagus, tahan lama, bertahun-tahun. Tapi kalau palsu ya mereknya mirip-mirip, diplesetkan sedikit, ya mungkin bulanan sudah nggak bisa jalan, ya mestinya jalannya maju, jalannya maju mundur ya. Jadi barang yang palsu itu tidak tahan lama. Nah hari ini kabar gembiranya, Natal adalah sukacita sejati karena keaslian Allah, keaslian janji itu dipegang turun-temurun. Di sini firman Tuhan menyebutkan kata turun-temurun, keturunan. Rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Artinya Tuhan yang memegang janji itu bagi kita, berlaku bagi kita turun-temurun. Jika saudara dan saya menjalankan hidup takut akan Tuhan, maka berkat Tuhan itu turun-temurun. Dan di sini juga ditegaskan dengan kalimat seperti janjinya kepada nenek moyang kita. Maria pada waktu itu, di sini kisahnya ditulis di dalam kitab Lukas. Allah berjanjinya sejak Kejadian. Jadi Alkitab kita itu sejak dari Kejadian Allah sudah berjanji, berlaku terus. Perjanjian lama, nabi-nabi, Israel jatuh bangun, Allah itu janjinya terus dipegang.
sampai kitab Matius dan Lukas. Juru selamat itu hadir. Itulah Allah kita yang memegang janji meskipun mungkin kita lupa, tetapi Allah tidak pernah lupa. Janji Allah itu tetap berlaku bahkan meskipun orang percaya, umat percaya itu jatuh bangun, berulang kali mengkhianati Dia. Tetapi sekali Allah berjanji, Allah memegang janjinya turun-temurun. Dan sampai pada hari ini saudara sekalian, kita di kitab Lukas. Kitab terakhir di dalam Alkitab, kitab apa Bapak Ibu? Kitab Wahyu. Masih ada janji Tuhan. Sampai di penghujung kitab Wahyu nanti Tuhan akan datang kembali. Matius pasal terakhir mengatakan, aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman, itu janjinya. Jadi kalau Allah memenuhi janji sejak zaman Kejadian akan mengirimkan juru selamat, digenapi dalam Matius Lukas. Kemudian Allah berjanji menyertai kita sampai akhir zaman, sampai kitab Wahyu. Maka penggenapan janji Allah yang digenapi dengan kedatangan Yesus yang pertama juga akan menggenapi janjinya sampai pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Saudara sekalian, itulah Allah kita yang memegang janjinya. Oleh karena itu saudara sekalian tetap bertahan, jangan putus asa di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu pegang janji Tuhan, bersaksi, kabarkan Injil karena janji Tuhan itu berlaku akan menyertai saudara dan saya. Saudara sekalian, pandemi ini mengingatkan kita hidup itu terbatas, kesempatan itu terbatas. Bapak Ibu sekalian, kalau masih punya anggota keluarga, apalagi yang satu rumah yang belum percaya Tuhan, pakai kesempatan. Kita tidak pernah tahu saudara sekalian tahun depan itu apa yang terjadi. Kesehatan kita pun tidak ada jaminan. Tetapi puji Tuhan hari ini Tuhan berjanji turun-temurun kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Mari saudara sekalian kita pegang janji dan bersaksi. Saudara sekalian tahun ini, tahun lalu ketika ada orang-orang yang sakit parah, kena COVID. Mereka kadang-kala memikirkan, Bu tolong doakan keluarga saya. Doakan suami, istri, anak mantu saya, cucu saya belum percaya Tuhan. Saya enggak rela kalau saya pulang karena mereka belum percaya. Saudara sekalian, itu menjadi satu beban yang mengurangi sukacita kita kalau ada orang di rumah kita, keluarga besar kita belum percaya Tuhan. Nah, hari ini pegang janji Tuhan. Berkat Tuhan itu turun-temurun, tetapi memerlukan saudara dan saya buka mulut, berani berdoa, bersaksi, mengajak mereka untuk percaya kepada Tuhan. Saudara sekalian, janji Allah itu berlaku kepada Abraham, Ishak dan Yakub dan keturunannya, itu termasuk saudara dan saya. Hari ini kita boleh bersukacita karena melihat janji Tuhan itu berlaku selama-lamanya. Hari ini saudara sekalian, Maria itu ada satu kemajuan. Ketika di dalam nyanyian pujian pertamanya, 1-2 ayat awal, dia bicara sukacita pribadi dia. Bahwa dia akan diingat oleh seluruh keturunan Maria. Kemudian dia maju. Dia maju mengangkat wawasannya bahwa sukacitanya, janji Tuhan itu juga berlaku untuk umat Tuhan yang lebih besar. Dia mengingat bahwa waktu itu memang dia susah. Ya waktu itu dia susah melahirkan di kandang. Tapi dia percaya, dia melihat kalau Allah menyertai umat Tuhan di masa lalu. Abraham, Israel disertai. Walaupun dia berada di kandang waktu itu. Walaupun dia ada di dalam pelarian ke Mesir. Dia mengingat konteks pemeliharaan Tuhan kepada umat Tuhan. Di masa lalu memberikan pada dia kekuatan untuk menjalani hidup yang susah sekarang. Dan melihat masa depan berdasarkan janji Tuhan. Saudara dan saya pun masih terlibat di dalam berbagai pergumulan kesulitan di dalam dunia ini. Tetapi mari kita seperti Maria. Tidak memakai kacamata yang sempit hanya untuk aku susah, sekarang susah, tahun ini susah, tahun depan susah. Maria itu banyak kesusahan tetapi dia ingat sebagai umat Tuhan. Mengangkat dirinya dengan wawasan lebih luas. Kalau saudara hari ini susah, tetap ingat pemeliharaan Tuhan di masa lalu saudara.
Hari ini kita umur 20, 30, 50, 60 tahun. Mungkin tahun 2019, 2020, 2021 kita susah. Ingat, puluhan tahun yang lalu Tuhan pelihara kita sampai sekarang. Ya, jadi kesusahan hari ini, tahun ini, tidak membuat kita lupa pemeliharaan Tuhan puluhan tahun yang lalu. Dan berdasarkan penyertaan Tuhan di masa lalu, kita bisa pegang janjinya. Tuhan akan mengangkat kita, melepaskan kita dari kesulitan hari ini dan tahun ini. Hari ini kalau kita mengalami kesusahan, gereja kita sementara terbatas, kita ingat pemeliharaan Tuhan kepada umat Tuhan. Sama seperti Maria yang pada waktu itu mengalami kesulitan sebagai bangsa Israel yang di dalam jajahan, tetapi dia ingat, kalau Tuhan memelihara Israel ratusan tahun yang lalu, dia yakin pada waktunya Tuhan akan merawat, membebaskan Israel itu untuk di dalam masa depannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sukacita Natal yang sejati itu bertumpu kepada Allah yang memegang janji turun-temurun. Kalau saudara dan saya percaya kepada Tuhan, takut akan Tuhan seperti firman Tuhan mengatakan. Apalagi kalau satu rumah kita sudah beribadah takut akan Tuhan, percaya. Janji Tuhan akan berlaku turun-temurun. Kalau saudara dan saya diizinkan Tuhan mengalami kelemahan, enggak apa-apa. Tuhan yang akan memelihara keturunan kita. Tuhan akan memelihara keluarga kita turun-temurun. Kewajiban kita membawa mereka kepada Tuhan, nanti Tuhan akan memelihara mereka turun-temurun. Serahkan kepada Tuhan. Next. Saudara sekalian, ada yang namanya efek soda. Ya, minuman soda itu kan kalau kita tuangkan ya ke dalam es, gelas ada es itu biasanya ada semacam buih ya, busa. Itu namanya efek soda. Wah, kita tuangkan, rasanya kalau kita haus itu, kalau minum itu seger rasanya. Itu namanya efek soda. Tapi efek soda itu enggak lama. Ya 1 menit, paling lama 2 menit dia akan naik gitu. Dia akan turun, lama-lama hilang. Jadi sesuatu yang kelihatan hebat, menjanjikan tetapi tidak lama. Itulah kualitas janji manusia. Yang tidak bisa membuat kita tenang dan sukacita. Kita ini terbatas sekalian. Janji kita itu mudah luput. Tetapi puji Tuhan hari ini kita berbicara tentang Allah yang memegang janji. Allah yang menjanjikan bahwa berkatnya itu seperti aliran air yang jernih. Berbahagialah orang yang hidup di dalam firman Tuhan. Karena mereka seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Aliran air ini terus akan mengairi apapun musimnya. Sehingga membuat pohon-pohonan itu bertumbuh hijau dan berbuah. Itulah kualitas janji Tuhan bagi saudara dan saya yang dibuktikan melalui hari Natal. Allah memegang janjinya, selalu mengalir menjanjikan kesegaran bagi kita semua yang mau menerima Sang Bayi Natal, Tuhan Yesus sendiri. Oleh karena itu, seperti Maria, mari kita menyanyikan nyanyian yang sama ya. Next. Maria menyanyikan, aku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Maria memuji Tuhan bukan karena dia kemudian mendapatkan fasilitas melahirkan. Dia tidak memuliakan Allah karena hidupnya nyaman. Enggak, melahirkan di kandang, habis itu di dalam pelarian. Tetapi dia memuliakan Tuhan tetap karena apa? Karena dia tahu Allah itu Juru Selamat. Maria memuji Tuhan karena Allah itu mengangkat dia yang rendah, memakai dia di dalam pelayanan. Maria itu memuji Tuhan karena dia yakin keadilan Tuhan akan ditegakkan. Dan Maria bergembira karena dia bisa memegang janji Tuhan. Oleh karena itu dia memuliakan Tuhan karena Tuhan itu sendiri. Yesus adalah hadiah Natal terindah yang Allah berikan kepada saudara dan saya. Allah tidak memberikan souvenir, payung, bolpen, tas. Tetapi Allah memberikan putranya sendiri. Nah mari saudara kita juga menerima Yesus, hadiah Natal yang terbesar itu. Dan sukacita kita tercukupkan dengan itu. Walaupun tidak ada hadiah-hadiah lain yang kita terima secara materi di dalam dunia ini. Tuhan akan memberkati kita ketika kita menerima hadiah yang terbesar itu. Dan kita memegangnya. Karena sesungguhnya itu yang namanya Merry Christmas. Merry itu artinya senang. Merry Christmas.
Yang penting itu di tengahnya yaitu yaitu Kristusnya itu yang membuat menjadi Mary. Kalau enggak ada Krisnya, tidak ada lagi yang membuat Mary. Jadi Merry Christmas itu suatu ucapan yang benar karena bahagia kita, sukacita Natal kita itu menjadi Mary karena ada Kristus. Karena Yesuslah hadir, Yesuslah yang menjamin sukacita saudara dan saya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau datang ke dalam dunia. Tuhan, Engkau tidak memperdulikan kerendahan kami, bahkan penolakan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Natal ini kami boleh bersukacita dengan sukacita sejati yang tidak lekang oleh waktu. Terima kasih Tuhan, janji-Mu ya dan amin yang sudah dibuktikan dengan kedatangan-Mu yang pertama. Maka kami percaya Tuhan, janji-Mu boleh kami pegang sampai kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Tuhan memberkati jemaat-Mu di tempat ini. Engkau mengetahui Tuhan, jikalau masih ada halangan bagi mereka untuk bersukacita secara penuh, Tuhan yang kiranya menolong mereka untuk memegang janji-Mu, untuk bersukacita untuk pelayanan, dan memegang janji-Mu Tuhan, berserah, mereka bisa berserah kepada Tuhan di dalam kehidupan yang sulit dan kadang tidak adil ini. Dan Tuhan juga menolong memberikan keberanian kepada mereka untuk mengabarkan Injil kepada orang di rumahnya, kepada keluarga besarnya, supaya mereka boleh hidup tenang karena seluruh keluarganya sudah ada di dalam janji Tuhan yang turun-temurun. Berkatilah firman-Mu Tuhan, supaya kami boleh sungguh-sungguh mengalami sukacita Natal bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.